Hai guys, welcome back to RL Chess teman-teman. Saya mau bahas dari partai Grand Final Champion Chess Tour Chess Able Master yang berlangsung tadi malam. Teman-teman, sebelum itu jangan lupa aku minta tolong kalian untuk like dulu video ini, share dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya RL Chess terus berkembang teman-teman, dan terus semangat untuk membuat konten-konten terupdate dari dunia percaturan internasional. Teman-teman, Grand Final akhirnya mempertemukan Magnus Carlsen, pecatur nomor 1 dunia, berhadapan dengan Alireza Firouzja. Ini secara head to head teman-teman. Magnus Carlsen memiliki 14 kemenangan, sementara Alireza Firouzja 7 kemenangan. Jadi berbanding 7 poin ya jaraknya, gapnya. Nah, untuk menempuh ke partai final atau route to finalnya, Magnus Carlsen ini lancar jaya ya kan. Dia mengalahkan pecatur seperti Fedoshev, kemudian Wesley So, dan kemudian lanjut ke partai melawan Denis Lazavic yang membuat dia lanjut ke partai Grand Final. Nah, sementara buat Alireza Firouzja itu sedikit berdarah-darah ya kan. Dia sempat kalah dulu, terus berjuang ke bawah, menang lawan Jose Martinez, menang lawan si Nepomniachtchi, dan menang melawan Denis Lazavic. Nah, teman-teman, langsung saja ini adalah partai penentunya, di mana Magnus Carlsen pegang buah putih. Ini partai 2 game penentu ya, Grand Final reset. Jadi di Grand Final 4 game pertama Alireza menang, kemudian Magnus Carlsen karena belum pernah kalah, dia punya kesempatan untuk membalikan atau mengatur ulang final guys. Magnus memulai dengan langkah D4, dijawab kuda ke petak F6, dan Magnus mainkan Trompolsky attack. Ini adalah pembukaan favorit saya sepanjang saya, salah satu pembukaan favorit saya sepanjang saya main catur. Dengan gajah ke petak G5. Saya dulu waktu main junior pakai pembukaan ini jadi juara dunia guys. Ya emang pembukaan yang tidak populer ya, tapi seru juga buat dimainkan. Hitam menjawab dengan langkah D5, putih E3, dan hitam C5. Kemudian Magnus Carlsen kuda ke petak D2. Hitam mainkan kuda C6, putih C3, menjaga pion di petak D4, dan Alireza pukul pion di petak D4. Magnus pukul balik dengan pion E. Kemudian hitam mainkan langkah H6. Kemudian Magnus gajah mundur ke petak H4, dia nggak mau pukul. Kemudian hitam mainkan langkah gajah F5, putih mainkan kuda G ke petak F3, hitam mainkan langkah E6, putih gajah E2. Dilanjutkan dengan gajah ke petak D6, Magnus Carlsen lanjutkan dengan langkah rokade pendek, hitam mainkan langkah menteri C7, diagonal mulai disiapkan serangan ke petak H2. Magnus langsung merespon taktis dengan gajah ke petak G3, langsung dihilangkan kekuatan gelap dari gajah Alireza Firouzja. Pertukaran gajah terjadi. Magnus memukul dengan pion H. Memang secara teori bagusnya pukul pakai pion H. Dan hitam menyerang dengan langkah H5. Boom. Ini nih. Kalau lihat sekilas ya, dari 12 langkah awal ini sebenarnya bahaya banget nih serangan Alireza Firouzja. Nah, penasaran gimana cara Magnus merespon ide serangan dari hitam ya? Dan ini nggak mudah karena terbilang pasif semua ya perwiranya ya. Magnus Carlsen memulainya dengan langkah benteng S1, bring rook into action guys, untuk menjaga petak E5 sepertinya. Dan kemudian hitam mainkan langkah G6, Magnus Carlsen manuver kuda ke petak F1, kemudian hitam mainkan langkah kuncian kuda G4, mencegah ide dari Magnus dengan kuda ke petak E3. Kemudian putih menteri D2, hitam mainkan langkah Castle Queenside, dan kemudian putih menyerang dengan langkah B4. Boom. Ya, hitam boleh menyerang dari H5, putih menyerang dari B4. Nah, partai begini yang seru nih. Jual beli serangan terjadi guys di langkah ke-16. Hitam mainkan langkah posisional dulu, raja geser ke petak B8, putih lanjutkan dengan serangan anak kecil bawa golok dengan A4, kemudian hitam mainkan langkah F6 dengan tujuan G5 H4. Kemudian putih kuda ke petak H4, dan hitam mainkan langkah G5. Ini adalah langkah kesalahan dari Alireza Firouzja. Kemudian putih lanjutkan dengan gebuk gajah di petak F5. Emang itu dia tujuannya. Kemudian pion pukul kuda, dan putih gajah D3, langsung mengancam pion lemah di petak F5. Hitam menjaga dengan kuda ke petak E7. Kemudian Magnus Carlsen pukul mundur kuda di petak G4, kuda mundur ke petak H6, dan Magnus masukkan benteng ke pertahanan hitam dengan benteng E6.
Hitam menjawab salah lagi dengan benteng H ke petak F8, jadi strike ya. Hampir berurutan kesalahannya 3 kali berturut-turut. Putih menumpuk dengan benteng A ke petak E1, menguasai line yang terbuka untuk Magnus. Hitam menjawab dengan kuda ke petak C8. Putih menjawab dengan A5. Hitam mainkan langkah kuda ke petak D6. Putih mainkan langkah A6. Hitam menjawab dengan langkah B6. Magnus naikkan kuda ke petak E3, mengincar pion di petak D5. Hitam menjawab dengan langkah menteri D7. Magnus sikat pion di petak D5. Ada langkah menarik dengan kuda ke petak E4, menutup penjagaan benteng E1 terhadap benteng E6. Panikkah Magnus? Tahukah kalian apa langkah yang akan dimainkan oleh King Magnus? Bisa tebak apa langkahnya, teman-teman? Bukan Magnus Carlsen namanya. Bukan Magnus Carlsen namanya kalau misalkan dia bukan jadi pemain catur yang peringkat 1 dunia sejak tahun 2011. Dia mainkan langkah gila. Sikat, truk, pion. Di petak B6 dihantam oleh benteng Magnus. Sacrifice rook. Sebenarnya idenya adalah untuk, ya Magnus, oke, gue tuker benteng gue dengan kuda dan 1 pion. Tapi gue punya pion promosi di sini, itu kata dia. Kemudian hitam mainkan langkah raja ke petak A7. Salah terus Bang Alireza Firouzja, sepertinya kena mental ya setelah di 4 game awal dia menang. Tapi kemudian di game pertama ini Magnus sepertinya bangun dari goa. Kayak fans MU aja. Enggak juga sih. Raja ke petak A7 dimainkan. Kemudian apa langkah yang dapat dilanjutkan oleh putih, guys? B5 dimainkan, mengunci pion di petak A6. Hitam mainkan pukul pion E4, dijawab lagi dengan gajah pukul pion. Hitam mainkan pukul pion di petak B5 dengan menteri. Dan putih mainkan langkah, coba tebak. Ada lagi nih. Gila juga langkahnya berikut ini nih. Langkah menarik yaitu langkah C4, sacrifice the pawn. Yang kalau dimakan, apa itu bang? Maka akan terjadi langkah benteng ke petak C1. Kalau menteri ke petak B5, maka akan ada jawaban benteng C7. Raja terpojok, ada discover check dari gajah di petak E4 dengan kuda ke petak B6, raja ke petak B8. Ini kan double check ya. Dan kemudian checkmate dengan benteng ke petak B7. Jelas pion petak C4 tidak bisa dimakan. Pion racun, guys. Hitam lebih memilih menteri ke petak A5. Dan putih mainkan langkah kuda B4 dengan tujuan garpuan kuda ke petak C6. Hitam menjawab benteng C8, Magnus Carlsen kuda C6 yang sebenarnya kurang tepat ya. Membuat putih keunggulannya menurun. Kita lanjutkan dulu. Hitam mainkan pukul kuda, otomatis putih menteri pukul menteri, hitam pukul menteri, putih pukul benteng. Hitam mainkan kuda F5, Magnus punya 2 pion. Bebas di petak C4 dan D4, dia mainkan D5. Hitam mainkan raja pukul pion, putih C5. Hitam mainkan benteng D8, Magnus benteng E6. Hitam kuda ke petak D4 dan Magnus mainkan gajah A4. Sacrifice, truk, dan check, guys. Ya otomatis raja ke petak A7. Kalau dimakan pun pionnya akan lenggang bebas ya kan, guys. Kemudian hitam raja A7 diskak kembali dengan benteng E7. Raja makin mundur, Magnus D6. Hitam benteng C8, Magnus benteng E4. Hitam mainkan kuda F5, Magnus mainkan raja F2. Kemudian hitam benteng C5 dan Magnus benteng E8 skak, raja B7, D7, benteng D5, promotion pawn, take and then Alireza Firouzja. Ampun suhu, menyala abangku, ilmu padi bosku. Nah, inilah langsung menyerah, guys. Ya karena mau gimana lagi ya. 2 pion promosi udah pasti jadi, guys, ini, guys. Mau gimana lagi, bingung dia. Ya kan? Kalau misalkan dia pun jalan ke sini kuda ke petak H6, maka putih tinggal lanjutkan aja dengan C6. Salah satu pion ini pastilah jadi sarjana dia nih. Nah, dan akhirnya Magnus menang di game pertama babak grand final reset, dan di game kedua dia hanya butuh rebis dan akhirnya menang juga di game kedua, guys. Nah, teman-teman, apa kesalahan yang dilakukan oleh Alireza Firouzja? Alireza Firouzja yang pertama adalah melakukan kesalahan dengan jalan G5 yang seharusnya udah tahu ya kalau misalkan kuda ke sini nih mau sikat gajah di petak F5. Jadi harusnya di sini dia lebih baik mainkan langkah kuda ke petak E7. Kalau misalkan putih sikat kuda gajah di petak F5, maka dia bisa sikat balik dengan kuda dan tetap memaintain
rencana dengan menjalankan langkah H4. Kalau disikat gimana bang? Kan dapet tuh pion di petak E6. Wah bahaya bos. Nih kalau sekedar pion doang mah, kalau di level Grandmaster mati bos. Nih ada kesini nih. Ya. Kalau di level Grandmaster kayak gini nggak main pion bos, ya kan? Bahaya kali main pion. Dan harusnya ya mainkan langkah kuda ke petak E7. Nah, tapi dia mainkan G5 kemudian dimakan, dan kesalahan kedua adalah kuda ke petak E7. Yang seharusnya di sini adalah mainkan langkah apa sih yang paling tepat? Susah juga, Wak. Menteri D7 ya, mengcover. Tapi praktis lah. Jadi ide hitam nih bisa kelihatan ya sepanjang permainan. Nah, akhirnya nggak jalan-jalan nih H4 karena putih hebat banget ya mendistract serangan hitam untuk jadinya hitam bertahan. Ya, seperti ini Menteri D7. Nah, kemudian kesalahan berikutnya adalah benteng H ke petak F8 yang seharusnya di sini hitam dapat mainkan langkah kuda H ke petak G8, cover pionnya ini dan tetap punya tujuan dengan pion maju. Tapi tetap unggul putih ya karena menguasai line. Nah, tadi ada satu kesalahan Magnus juga ya dengan kuda ke petak C6 yang seharusnya di sini Magnus emang udah jelas ya unggul, dan di sini bisa mainkan langkah C5 dengan kasihkan pion, tapi kalau dimakan ini tipuan ya, kuda C6. Jadi pion itu untuk pemancing supaya pion B6 tidak proteksi menteri lagi. Nah, apa jawaban hitam? Bagaimana kalau dia mainkan langkah let's say benteng H ke petak D8 di sini, maka putih akan mainkan langkah benteng C1. Ya, tetap aja di maintain gini ya. Nah, nanti kalau F5 bagaimana bang? Ya, kalau F5 nanti akan ada menteri G5 ini. Atau langkah lain lah, atau kudanya membantu dengan kuda ke petak F7. Kira-kira putih jawabannya apa? Maka kuncian gajah B7 dulu, benteng ke petak C7, dan putih akan mainkan benteng, pion makan. Dan kalau dimakan lagi, ya dimakan sini, makan lagi, baru jalan kuda C6. Gitu guys. Lebih sabar ya, karena posisinya udah suksuang buat hitam, udah susah. Dan berkat kemenangan ini, ya memang ya, at the end semua akan Magnus pada waktunya. Dan Magnus berhak mendapatkan 30.000 US dollar, sementara Ali Reza Firouzja 20.000 US dollar, sementara Denis Lazavic mendapatkan 15.000 US dollar. Peringkat 1, 2, 3-nya itu guys. Ya guys, gimana lagi? Semua masih Magnus pada waktunya ya. Padahal 4 game pertama saya optimis Ali Reza yang bisa menang, tapi kayaknya Magnus makin pinter aja dia narik penonton kayaknya. Emang cuman main-main apa gimana ya? Coba komen guys. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe teman-teman. Selamat buat yang mendapatkan giveaway papan catur tadi malam. Nah, pantau terus di YouTube RL Chess, pastinya nanti akan ada giveaway chess set internasional lagi guys buat kalian. Terima kasih udah nonton di YouTube RL Chess. Kalau ada turnamen berikutnya, makanya jangan lupa untuk subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi. Follow sosial media dari RL Chess guys. Mau gabung latihan juga bisa di sini. Mampus lagi. Makanya kalau bikin turnamen jangan diajak-ajak, cok.